Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Sindingesti Dayati dengan NIM A1E1241107. Maksud dan tujuan saya di sini saya akan membahas mengenai penskoran tes minat pengolahan hasil tes dan interpretasi awal scores guna memenuhi tugas mata kuliah saya yakni asesmen, tes, bimbingan, dan konseling dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hamdi SPD MPD. Baik, langsung saja. Yang pertama di sini, slide pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai aturan pemberian skor. Instrumen ini menggunakan skala penilaian 1 sampai 5. Untuk setiap pernyataan skor 1 berarti sangat tidak sesuai, skor 2 berarti tidak sesuai, skor 3 berarti cukup sesuai, skor 4 berarti sesuai, dan skor 5 berarti sangat sesuai. Prinsipnya sederhana, semakin tinggi skor yang diberikan responden, semakin tinggi pula kecenderungan minat mereka pada bidang aktivitas tersebut. Perlu diketahui bahwa item-item dalam instrumen ini dikelompokkan ke dalam 4 bidang minat karir, yaitu sosial, seni, teknik, dan administrasi. Masing-masing bidang terdiri dari 5 item, sehingga skor minimum per bidang adalah 5 dan skor maksimum adalah 25. Lanjut yang kedua, di sini langkah penghitungan dan kategori scores. Nah, selanjutnya mari kita lihat langkah-langkah dalam menghitung hasil tes. Ada 5 langkah yang harus dilakukan secara berurutan. Yang pertama, berikan skor pada setiap jawaban responden sesuai skala 1 sampai 5. Kedua, langkah kedua, kelompokkan kelompokkan jawaban tersebut berdasarkan bidang minatnya. Langkah ketiga, jumlah skor pada masing-masing bidang. Langkah keempat, bandingkan total skor antar bidang. Dan langkah kelima, tentukan kecenderungan minat berdasarkan skor tertinggi. Nah, setelah mendapatkan total skor, kita bisa menginterpretasikannya menggunakan kategori berikut. Skor 21 sampai 25 masuk kategori sangat tinggi. Skor 16 sampai 20 masuk kategori tinggi. Skor 11 sampai 15 masuk kategori sedang. Skor 6 sampai 10 masuk kategori rendah, dan skor 1 sampai 5 masuk kategori sangat rendah. Selanjutnya, simulasi akhir pengolahan skor. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu simulasi pengolahan hasil tes. Saya akan menunjukkan contoh hasil responden berdasarkan data yang sudah kita olah. Bidang sosial mendapatkan total skor 22, yang masuk kategori sangat tinggi. Bidang administrasi mendapatkan total skor 18, masuk kategori tinggi. Bidang seni mendapatkan total skor 17, juga masuk kategori tinggi. Dan bidang teknik mendapatkan total skor 12, masuk kategori sedang. Jika kita lihat dari grafik di slide ini, terlihat jelas bahwa bidang sosial memiliki batang paling panjang, yang artinya minat responden paling dominan di bidang tersebut, diikuti oleh administrasi, seni, dan yang terakhir teknik. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa responden ini memiliki kecenderungan minat terkuat pada bidang sosial dan administrasi. Selanjutnya, interpretasi awal skor. Nah, setelah kita mengetahui hasil pengolahan skor, langkah berikutnya adalah melakukan interpretasi awal. Bidang sosial dengan skor 22 dikategorikan sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa responden ini memiliki ketertarikan kuat terhadap aktivitas membantu orang lain, kerjasama, komunikasi personal, dan kegiatan pelayanan sosial. Nah, bidang administrasi dengan skor 18 dikategorikan tinggi, yang mengindikasikan kegemaran terhadap pengelolaan data, perencanaan, dan pekerjaan yang membutuhkan keteraturan. Selanjutnya, bidang seni dengan skor 17 juga dikategorikan tinggi, menunjukkan ketertarikan terhadap aktivitas kreatif dan ekspresi diri. Sementara itu, bidang teknik dengan skor 12 masuk kategori sedang, yang berarti minat responden terhadap aktivitas teknis atau mekanis tidak perlu dominan dibandingkan bidang lainnya.
Lanjut, keterbatasan interpretasi. Nah, penting untuk saya menyampaikan bahwa interpretasi hasil tes ini memiliki keterbatasan. Seperti instrumen ini kan bersifat self-report, artinya hasil yang sangat bergantung pada kejujuran responden serta kondisi emosional saat mengerjakan, pemahaman terhadap setiap pernyataan, serta pengalaman individu. Oleh karena itu, hasil tes minat ini tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan jurusan pendidikan maupun pilihan karir seseorang. Sebaliknya, mungkin bisa dikombinasikan dengan wawancara, observasi, asesmen, bakat, dan layanan konseling agar hasilnya ini lebih komprehensif dan akurat. Dan yang selanjutnya ini refleksi dan penutup. Nah, di penutup ini saya akan menyampaikan bahwa ketelitian dalam penskoran sangat penting karena kesalahan kecil saja itu dapat mempengaruhi hasil interpretasi. Nah, maka dari itu seorang konselor harus mampu bersikap sistematif, objektif, dan mengikuti prosedur yang benar agar data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang tidak kalah penting, konselor harus memahami bahwa tes bukanlah gambaran mutlak seseorang individu, melainkan hanya salah satu sumber informasi dalam membantu peserta didik memahami dirinya sendiri. Pada akhirnya, asesmen bukan hanya soal angka, ini tentang bagaimana kita memahami makna hasil tersebut, serta bijaksana dan bertanggung jawab. Nah, sekian video presentasi saya mengenai hasil penskoran tes minat dan pengolahan hasil tes dan juga interpretasi awal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.